sekitar 18 peserta. Insya Allah segera kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah berarti suaranya terdengar sampai di rumah masing-masing ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Ya, insya Allah untuk beberapa jam ke depan kita akan bersama membahas terkait dengan apa yang sudah diagendakan. Insya Allah lebih diperuntukkan bagi Bapak Ibu sebagai alumni untuk modul 1 karena ini sifatnya review ya. Review berarti bagi Bapak Ibu yang sudah pernah pembelajaran holistik ya. Alumni itu berarti bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun, mungkin sampai yang bertahun-tahun gitu. Ada yang ketawa. Ya. Jadi walaupun 1 hari atau sampai yang bertahun-tahun tetap alumni ya Pak Puji ya itu ya. Insya Allah karena yang pastinya ketika pembelajaran holistik, ketika ada pertemuan kembali, dipertemukan kembali, insya Allah ada sesuatu saja yang baru, yang lebih detail lagi, baik itu terkait dengan pembahasan, pendetailan atau penjelasan, penjabaran dari guru kita Pak Puji terkait dengan pembelajaran holistik. Sebelumnya acara dimulai, marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait dengan pembelajaran modul 1 berarti sudah dikenal bahwa modul 1 dan modul 2 terkait dengan pembelajaran dasar fondasi kuda-kuda, yang itu satu catatan yang tidak boleh sebagai syarat adalah tidak boleh bosan gitu. Karena akan memantapkan dan mengokohkan untuk langkah-langkah kita ke depan. Terkait dengan materi untuk modul 1 sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan atau di poin-poin untuk pembelajaran modul 1. Insya Allah modul 1 yang terakhir di sini berarti di sini ada mungkin sekitar 21 poin terkait dengan pembelajaran holistik 1. Di sini berarti 1 pembelajaran terkait dengan hukum perpasangan dan teori pergerakan alam, 2 hukum pergerakan dan perubahan 5 unsur alam, 3 mengenal tubuh manusia, 4 proses pencernaan, 5 keseimbangan asam basa, 6 terbentuknya energi, darah, dan cairan, 7 ya, mengenal kelenjar limfe atau getah bening, 8 fenomena organ lambung, 9 fenomena organ limpa, 10 fenomena organ hati, 11 fenomena organ kantong empedu, 12 fenomena organ usus kecil, 13 fenomena organ ginjal, 14 fenomena organ kantung kemih, 15 fenomena organ jantung, 16 fenomena organ paru ya, 17 fenomena organ 3 ruang atau trip pemanas, 8 berbicara terkait dengan pembuluh istimewa, 19 fenomena organ istimewa otak, 20 fenomena organ istimewa rahim, dan 21 hubungan antar organ. Demikian ya terkait dengan review atau mungkin poin-poin yang dipelajari pada modul 1. Harapannya nanti di sesi kali ini, di review ini, kita akan lebih fokus lagi ke
ke pembahasan-pembahasan yang ada di modul 1 ya, modul 1. Jadi harapannya lebih memantapkan terkait dengan Buddha fondasi dasar, filosofi dasar, dan terkait dengan hal-hal yang tadi sudah disebutkan di awal. Kalau dilihat di sini tuh peserta yang ada di room ini sih kayaknya sih ini veteran semua Pak Puji ini. Veteran semua. Ya, veteran ya. Veteran Kalau pensiunan. Kayaknya nggak mungkin pensiun, Bu. Belajar juga nggak pernah habis. Gitu. Bukan mantan ya, Pak ya? Kayaknya nggak pernah ada mantan, Bu, kayaknya, Bu. Ya, insya Allah jadi, insya Allah dengan kondisi seperti ini mungkin lebih cair situasinya, lebih santai situasinya terkait dengan pembelajaran di review di modul 1 ini. Sebagai pengantar, Pak Puji, silakan untuk sebagai pembuka untuk event kali ini, Pak Puji. Silakan, Pak Puji. Ini sebenarnya bingung juga, ini veteran lama masalahnya. Veteran lama mau buka modul 1 sudah 5 kali ikut pelatihan. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah teman-teman kita bisa bersua kembali. Itu kayaknya orang lama semua gitu. Banyak yang lama gitu. Yang baru paling 1-2 gitu. Tapi yang paling banyak yang lama. Jadi saya hanya mengingatkan saja teman-teman bahwa apa yang kita pelajari itu merupakan prinsip-prinsip dasar. Jadi dalam pembelajaran, kadang orang itu lupa dengan prinsipnya. Mereka banyak mengejar ke jurus, ke teknis. Sedangkan prinsip dasarnya tidak dikuatkan. Padahal saya menyelesaikan modul 1-2 itu bertahun-tahun. Modul 1 dan 2 itu bertahun-tahun. Lebih mudah kita bicara modul teknik. Kayak nulis buku teknik itu lebih mudah karena datanya banyak. Modul 1-2 itu karena prinsip kelihatan sepele tapi sebenarnya penggaliannya itu tiada habisnya. Kalau teknis itu kan ketika tonifikasi ya itu aja tonifikasi. Tapi kalau di modul 1-2 tentang prinsip-prinsip itu kita kelihatan kecil sekupnya, tapi sebenarnya pendalamannya itu yang luar biasa. Ya, sering saya menganalogikan karena lagi senang belajar Tai Chi. Di Tai Chi itu saya belajarnya di prinsip aja. 1,5 tahun itu saya hanya mempelajari kuda-kudanya itu sekitar ada enggak nyampe 10 teknik lah. Hanya 5 teknik tapi diulang sampai 2 jam. Jadi ketika posisi kaki, saya bisa mengulang sampai 300 kali, 500 kali, sampai 1000 kali. Itu tiap hari latihannya cuma postur, posisi, dan bentuk gitu. Itu cuma 3 itu. Nanti aplikasi jurus itu lebih mudah, dan aplikasi jurus itu kedudukan postur, struktur sama. Tinggal bentuk jurusnya yang berbeda. Tapi dudukan kaki, posisi badan itu tidak boleh keluar dari prinsip dasar itu. Nah, kaidah di holistik sama. Kamu mau tekniknya kayak apa, tapi prinsip dasarnya nggak boleh bergeser. Nah, kelemahan orang itu ketika dia tidak paham di prinsip dasar, kemudian dia bergeser. Terutama kalau ketemu guru yang baru. Nah, ini nggak tahu ini. Kalau orang lama kayaknya sudah paham ya. Kalau ketemu guru baru ya kayaknya nggak bergeser gitu kalau kuda-kudanya kuat. Kecuali dia pingsan, lupa dengan pelajarannya. Kenapa? Saya kemarin sudah 1 tahun nih gambaran. Saya berlatih Tai Chi itu 1 tahun.
saya ketemu guru saya yang di Jogja, sudah saya kerjakan dengan benar. Begitu ketemu guru di Purwokerto, saya terpengaruh ketika bergerak, terpengaruh dengan konsepnya dia. Terus saya berpikir tidak seperti guru saya, tapi seperti guru yang bukan guru utama saya. Nah, begitu sampai di Jogja lagi, cek lagi, mentah semuanya. Saya harus balik lagi. 2 kali nih, dalam 2 bulan ini saya seperti itu. Terus saya coba, seolah ini benar. Begitu ketemu guru saya di Jogja lagi, dikoreksi, salah lagi. Yang tadinya dudukan kaki saya kuat, jadi tidak kuat. Kenapa? Terpengaruh pelajaran dari guru yang baru. Pada guru yang lama sudah memberi prinsip-prinsip dasar yang kuat. Tapi karena kita tidak memahami yang dimaksud, nah, pemahaman itu seiring waktu. Ketika kita ketemu guru itu terus-menerus, kemudian kita semakin paham yang dimaksud, maka kita tidak mau bergeser. Maka hari ini saya kembali ke proses di awal lagi. Saya kembali ke latihan basic lagi, dasar lagi. Yang sudah sempat keliru 1 bulan yang lalu, tapi membuat kuda-kuda saya jadi lemah. Kemarin diuji, kaki saya disepak sedikit, langsung gelempang, nggak kuat. Pada waktu itu saya bisa kuat sekali ketika menggunakan konsep yang benar. Ketemu guru yang berbeda, terus kita terpengaruh dengan ucapannya dia, tidak kembali ke prinsip, tapi kepada teknik ya. Nah, itu jadi buyar semuanya. Jadi saya hari ini baru 3 hari sejak pulang kemarin hari Senin. Minggu saya sudah mulai latihan dengan benar. Ini kuda-kudanya sudah mulai kokoh lagi. Karena hanya mereview lagi, kemudian merujuk lagi tentang kuda-kuda itu. Nah ini gambaran. Ketika jenengan ketemu guru yang lain, terus Anda tinggalkan prinsip dasar sunatullah itu, rusak semuanya. Nanti jenengan harus benahi lagi. Ketemu saya nanti saya koreksi, benahi lagi. Itu buang waktu. Ini bagi teman-teman ya, ini buang waktu. Bukan nggak boleh berguru ya. Nanti dipotong lagi, dipotong terus keluarkan. Muridnya Pak Puji nggak boleh berguru sama orang lain. Itu nakal itu. Artinya, prinsip dasar itu jangan ditinggal. Ketemu guru siapa saja, prinsipnya itu dipakai itu. Memahami prinsip itu harus ketemu guru yang bisa menjelaskan detail. Kalau ada guru tidak bisa menjelaskan detail, jangan terlalu diinikan. Karena Pak, nanti kita tidak paham, kemudian mudah terpengaruh. Gitu. Nah di Jogja itu saya kalau bertanya sampai detail, terus dijelaskan detail. Mulai kaki atas, posisi badan di atas harus melintirnya keluar, kakinya melintirnya ke dalam. Kayak kita meres kumbanin. Tahu ya? Baju basah, diperes yang atas diperes ke kanan, ke depan, yang bawah mesti ke kiri. Itu menjadikan strukturnya itu jadi kuat. Yang tadinya lembek jadi kenceng. Jadi kalau kita main jurus, misalnya atas itu melintirnya keluar kayak gini, maka kaki itu harus berlawanan dengan tangan. Melintirnya kakinya, jadi dudukannya itu kayak kuat, jadi kita tidak goyah. Itu prinsip. Mau dipakai bentuk jurus kayak apa, prinsipnya harus begitu. Nah, yang kita pelajari itu prinsipnya. Jadi di holistik sama, yang dipelajari itu modul 1, 2 itu prinsip. Mau nanti diaplikasikan kemana, prinsip itu jangan ditinggal. Itu. Karena itu bukan punya saya, itu sunatullah. Prinsip itu dipakai. Kalau dipas kan ada kendor, kencang, itu sebenarnya prinsip. Penggunaan kan akan tepat manakala digunakan pada kasus yang tepat dan situasi yang tepat. Itu. Tapi kalau prinsipnya nggak dipakai, akhirnya semua orang digunakan teknik yang sama, itu kesalahannya. Karena prinsipnya dia tidak paham. Misalnya diperas kayak gini, siapa yang boleh diperas? Dalam situasi seperti apa, kedudukan seperti apa, dan sebagainya. Itu satu gambaran saja. Jadi prinsip-prinsip itu akan dipakai sepanjang masa, sepanjang kita berjalan. Mau di
bicara tentang herba, bicara tentang teknik, kita bicara tentang apa namanya komposisi herba, terus bicara tentang teknik, terus tentang yang lainnya, psikologi, kemudian tentang penyebab penyakit dan sebagainya itu harus dipakai. Ini prinsip-prinsip yang nggak boleh keluar. Nah ini maka saya berharap teman-teman untuk tetap teguh di dalam prinsip-prinsip prinsip-prinsip di holistik ini, supaya ketika kita ketemu guru yang lainnya, kita terima ilmu guru itu, kemudian dimasukkan ke prinsip itu, dia di mana posisinya, sehingga kita bisa menyerap dengan baik tanpa keluar dari prinsip-prinsip yang mendasar. Insya Allah seperti itu. Itu dulu aja itu, karena ini murid-murid angkatan lama. Ketemu ternyata kita udah tua ya, udah punya cucu ya Mas Yudi. Tahu-tahu udah ketemu cucu. Padahal dulu anaknya masih kecil-kecil kita ketemu. Ini Mas Yudi juga udah mbah ini, Mbah Yudi berarti. Saya sih merasanya masih muda, ternyata udah punya cucu gitu. Perasaannya muda itu. Ini Pak Eko gimana ini Pak Eko, diem aja ini. Masuk Pak Eko. Alhamdulillah sehat, Tat. Ya. Gimana nih, lagi di mana nih? Oh jangan-jangan di kantor nih atau di rumah? Ini di kantor, Tat. Wah, di kantor. Kantornya. Oh nanti kantornya. Gue mau bahas holistik kantor nganu. Teman-teman di dokter. Apa wis ngerti ya? Kayak cah holistik. Monggo Ya, nanti silakan ditanyakan persoalan-persoalan kaitannya dengan modul 1 yang masih dibingungkan di mana gitu. Ini ya. Ya, karena ini juga posisi juga ini juga ya Pak ya. Iya, angkatan lama. Veteran, angkatan lama ya, gimana itu? Apa udah lupa push up-nya itu kalau veteran. Veteran biasanya lupa. Lupa push up. Ya. Ya silakan Bapak Ibu ya yang mungkin ada pertanyaan terkait prinsip-prinsip di modul 1 karena sifatnya review berarti mengulang ya, berarti sifatnya mengulang. Kalau memang dibutuhkan pendetailan yang lebih jelas lagi yang tadi disampaikan bahwa berarti momen yang pas untuk istilahnya berarti kayak 1 murojaah, 2 menyamakan pemahaman apakah prinsip yang kita semua pahami sesuai dengan kaidah-kaidah holistik yang sebenarnya, atau mungkin ini kita sudah mulai ada deviasi, melenceng sedikit. Nah, mudah-mudahan bisa di ini dimanfaatkan sebagai ajang momen untuk murojaah, berarti untuk menyamakan persepsi lah Pak Abdi ya gitu. Di sini sudah kalau ya lumayan banyak juga yang angkatan lama. Kalau untuk yang mungkin yang ada ini ya benar hanya ini Pak, berarti untuk yang baru-baru mungkin antara 2 sampai 3 lah itu. Yang lainnya dominan untuk yang sudah yang lama. Di sini ada Pak Faisal Asni ya dari Aceh itu. Ini Bu Sukma ya kalau nggak salah ini. Bu Sukma, ada Bu Vivi, ada Bu Cahya, ada Bu Endah, ada Bu Wani, Bu Safitri, ada Bu Aisyah, Bu Vivi, Bu Dwi, ya, Bu Heni, Bu Mei juga, ada Bu Nia, terus ada Abu Sauki, ada Bu Rina, Rio, dan ini Mas itu Pak siapa? Abu Saikui. Ini yang ikut istrinya apa suaminya? Yang mana Pak? Ini. Ya. Fitrian. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ini juga bisa ini terkait dengan ini ya Pak. Mau tanya Pak Yusra. Ya, monggo. Ini dari Pak. Ini orang baru ini, angkatan baru ini. Angkatan baru berapa tahun Pak?
baru berapa puluh tahun ini gitu. Baru Baru 1 Ya, tahun. pokoknya- mau silakan. tanya Pak Puji, Ya, untuk prinsip-prinsip teori seperti teori berpasangan, seperti apa namanya teori-teori di awal itu, apakah ada teori lagi, artinya prinsip-prinsip dasar lagi selain prinsip-prinsip yang disebutkan di buku atau di modul itu, Pak Puji? Seperti berpasangan, terus apa namanya prinsip relativitas itu, hukum relativitas, itu kan saya lihat ada sekitar 4 atau 5 ya prinsip. Apakah ada prinsip lagi yang memang belum ditulis atau seperti apa? Seperti itu. Apa hanya memang prinsip itu kita mengacunya di prinsip itu saja, itu sudah tercukupi seperti itu dari perjalanan panjenengan menulis buku itu. Terus yang kedua Pak Puji, tanya tentang teori pergerakan alam. Nah, teori pergerakan alam di masalah di mana H2O, air itu mengikat oksigen sehingga jantung itu atau matahari itu melemah gitu. Nah, itu mungkin saya belum terlalu paham. Nanti ketika dijelaskan untuk di organ tubuh itu H2O atau cairan itu mengikat O2 itu seperti apa sehingga membuat jantung yang dia diibaratkan matahari itu bisa melemah. Itu mungkin di teori pergerakan ya, alam. Mungkin itu dulu Pak Uji. ya. Jadi saya jelaskan begini, secara teori prinsip itu sebenarnya sudah mencukupi itu selama kita perjalanan 22 tahun lah ya. Ini mencukupi untuk menjawab banyak hal gitu. Karena apa? Sebenarnya di dunia ini berpasangan itu cuma sepasang. Kemudian berkembang menjadi teori yang lain. Teori yang lain itu ujungnya yaitu, maka di Cina itu cuma yin dan yang. Ya, yin dan yang. Selanjutnya hukum ini yin yang ini berlaku pada banyak hal. Misalnya roda berputar sebelah kanan, yang sebelah kiri berputar untuk menghasilkan putaran mesin misalnya kayak gitu. Ya itu aja sebenarnya, teori itu nggak lari dari situ. Cuma nanti namanya itu menjadi bermacam-macam sesuai dengan ditempatkannya di tempat yang mana gitu. Kalau kita di mesin ya nanti namanya berbeda. Tapi prinsipnya ya sama, intinya itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau embun, yang namanya embun itu oksigen kan terikat pada air itu. Maka ketika matahari pagi, sinar matahari itu bisa belum muncul sepenuhnya, maka kadar oksigen itu terikat di dalam air. Nah, di dalam tubuh kita bagaimana? Kelembapan menyebabkan unsur air terlalu banyak di dalam tubuh kita. Nah, unsur air itu, oksigen harusnya diikat di sel darah, bukan di plasmanya atau di unsur air yang lainnya. Maka ketika darah itu terikatnya bukan di sel, tapi di unsur air yang terlalu banyak di dalam darah itu, menjadikan dia tidak bisa digunakan untuk terjadinya proses pembakaran. Nah, ketidakmampuan nanti di proses pembakaran ini menyebabkan apa yang terjadi? Yang terjadi tidak muncul panas, karena panas itu kan oksidasi. Jadi ikatan ketika oksigen diambil, kemudian diikat dengan CO2, itu menghasilkan panas atau pembakaran. Sehingga ketika kita menyalakan api, ketika ada hembusan angin yang membawa oksigen, api itu semakin besar dan CO2 akan terbentuk semakin banyak. Jadi ketika kita menghisap oksigen banyak, maka karbon dioksida yang keluar juga harus seimbang. Artinya pembakaran itu menjadi bagus itu. Tapi ketika oksigen masuk kemudian keluarnya sedikit, ataupun oksigennya sedikit masuk keluarnya karbon dioksida banyak, berarti ada pembakaran yang tidak menggunakan oksigen. Nah ini juga jadi masalah ini. Sebenarnya masalah ini ada di penjelasannya itu ada di kedokteran barat. Nah di kedokteran barat itu nanti sebenarnya kita siapkan untuk penjelasan seperti ini, persiapan di materi lanjutan. Karena ini kita sudah berbicara tentang
prinsip-prinsip data hukum kimiawi yang ada di dalam tubuh kita dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Itu menjadi lebih berat lagi kita pikirkan, tapi secara gambaran umumnya begitu. Makanya ketika pohon terlalu banyak, maka sinar matahari tidak bisa menembus pohon itu, maka di dalamnya mesti akan terjadi kelembapan tinggi. Oksigen ada, tapi terikat di dalam air, sehingga adanya uap air. Karena apa? Sungup lah, lembab itu. Sehingga ketika lembab itu mesti terjadi kalau sesek-sesek karena paru-paru basah, terlalu banyak unsur air yang masuk dalam paru-paru. Maka tekniknya gimana? Ditebangi sebagian pohon supaya sinar matahari bisa masuk. Artinya ketika terjadi sesak napas disebabkan cairan yang terlalu banyak di dalam tubuh, maka obatnya mesti yang sifatnya seperti sinar matahari masuk, yaitu yang panas kering. Nah, seperti apa? Sauda, kemudian jahe, ada kayu manis, dan sebagainya. Itu bisa menolong dalam kondisi seperti itu secara prinsip ya, secara umum seperti itu. Nanti secara detail ada lagi pembahasannya, itu lebih rumit lagi, tapi secara prinsip umum seperti itu. Bisa dipahami? Pak Eko, bisa dipahami? Ya. Sudah, Pak Eko. Ya mudah-mudahan jawab dari Pak Puji bisa dicerna dengan baik ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya selamat datang bagi yang baru bergabung ya. Insya Allah kita sudah berjalan sekitar hampir 20 menit, berarti hampir setengah jam lebih lah ya. Dan kembali diingatkan kembali terkait dengan event kali ini. Jadi memang sifatnya mereview pemahaman kita, terutama Bapak Ibu yang hadir di sini, terkait dengan pemahaman di pembelajaran modul 1. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan terkait dengan modul 1 ya. Modul 1 bisa ditanyakan langsung ya. Bisa komunikasi ya, mengajukan pertanyaan terkait dengan bab tersebut. Masih ditunggu untuk Bapak Ibu sekalian ya. Ini nama Pak Yudi, ada Pak? Ya, mau tanya semua. Ya, ini kan kalau yang di kasus teori berpasangan, kalau kita lihat kan hari ini kasus-kasus yang muncul itu kan kalau tidak panas, yang panas kering, kan ada kasus ini yang saya kurang pahami itu ketika kasus hujan di satu wilayah itu sementara hujan kemudian sebelahnya panas. Nah itu kan kasusnya, untuk mendeteksi kasusnya ini agak bingung. Kadang nanti lewat sedikit lagi hujan lagi. Jadi kasusnya kayak yang dingin ini belum selesai sudah mulai panas. Tapi ketika sudah mau masuk dikasih sesuatu yang mendinginkan, ternyata di ujungnya ada hujan lagi yang baru. Ini kalau di teori berpasangan ini gimana? Ya. Iya, Su. Oh ya. Langsung Pak Yusron. Langsung aja Pak. Oh ya. Langsung aja Pak ya. Ini yang dibicarakan sebenarnya perkembangan dari, kan ada panas, ada dingin ya. Ada basah, ada kering. Jadi ada basah, ada kering. Ini ujung dan ujung. Yang dibicarakan itu di tengah. Kadang kering, kadang basah. Nah, maka di Indonesia itu hanya ada 2 musim, di tengahnya musim peralihan. Musim peralihan itu antara hujan menuju kering, kering menuju hujan. Intinya itu. Nah, musim peralihan ini akan menimbulkan, makanya ada panas di atas, ada dingin di bawah.
di antara dua ini akan menimbulkan apa? Satu, angin kencang. Maka kalau sudah musim hujan atau musim terang, angin kencang sudah mulai muncul, ya. Kemudian laut gelombangnya pasang tinggi, itu berarti mau peralihan. Maka saat itu adalah saat banyak orang sakit, saat kemudian nelayan juga lagi tidak ada ikan, karena anginnya kencang, kemudian gelombangnya juga tinggi. Itu. Nah, saat itu juga yang disebut panennya penggali kubur. Karena kasusnya mesti ekstrim, dan orang yang fisiknya lemah, orang tua, anak kecil, orang yang habis melahirkan atau sedang sakit lama, ini kalau terpengaruh ini, cuaca kayak gini dan tidak diobati dengan segera, itu juga akan dropnya luar biasa. Sehingga cenderung menimbulkan kematian. Itu. Nah, ini yang disebut peralihan. Nah, hari ini adalah musim peralihan. Dari musim hujan ke musim terang. Maka hujannya masih mengikuti terus, tapi hawanya sudah mulai panas. Sudah mulai sumuk, sudah mulai rasanya gerah, pengennya minum yang dingin-dingin, tapi musimnya masih hujan. Nanti panas sebentar, tahu-tahu sorenya hujan. Atau sekarang hujan, besok panas, 2 hari lagi panas, terus hujan lagi. Jadi dari dingin menjadi panas kering, kemudian dingin lagi. Nah, ini sesuatu yang membuat tubuh itu tidak siap. Itu. Nah, kalau musim ini yang muncul satu kelembapan tinggi, kemudian angin kencang. Kayak musim panas, kemudian mau musim hujan. Mesti anginnya kencang. Namanya mendiding nanti. Dingin kering. Dingin sekali, kering. Kalau siang panas sekali, malamnya dingin sekali tapi kering. Pinginnya yang hangat-hangat, tapi kalau minum jahe langsung kering. Itu. Nah, tapi hawanya sudah mulai ada hawa dingin. Tapi suasana lingkungan kering, tapi hawa yang masuk ke tubuh kita mulai ada unsur airnya, kering. Itu. Bisa dipahami ya? Ini. Jadi nanti agak berbeda. Peralihan ini nanti komposisi ramuannya beda. Maka di musim dingin kering itu 15H, 15B itu masuk. Di musim panas. Tapi kalau di musim sekarang 15H, 15B mesti ngedrop orangnya. Walaupun ada ini, maka masuknya kayak gurak. Tonik 5 rasa B misalnya kayak gitu. Pokoknya yang tonikum, penghangat, terus ada anti radangnya sedikit itu. Nah, ini yang masuk. Jadi mempelajari musim itu saya tidak cukup sehari. Sampai 20 tahun masih saya pelajari. Karena apa? Saya masih melihat pola, mencari pola yang jelas itu untuk ini. Jadi yang dipegang prinsipnya tadi. Jadi ketika ini musim hujan, maka musim hujan itu menjadi pondasinya. Gejala yang kering, panas itu tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Ini masih musimnya, masih musim hujan. Berbeda dengan musim kering, 15H, 15B, itu bahannya kayak sambiloto. Jadi dia bahan untuk pendinginnya itu dominan. Jadi lebih besar. Tonikumnya juga tonikum yang tidak mengeringkan, tidak membakar. Maka pakainya kacang aduki itu. Maka dicampur ada kedelai hitam di situ. Di 15B, 15H. Nah, itu harap dipahami. Jangan kemudian gejalanya hampir mirip, kemudian obatnya keliru. Ini tidak boleh. Kenapa? Di 15H, 15B, rajanya itu Xiangru. Rajanya itu Xiangru yang sifatnya mengusir angin di musim panas. Untuk orang mengusir angin di musim panas, kemudian untuk khusus musim kering. Jadi kalau ditempatkan di sekarang di musim hujan yang kemudian mau musim panas, ada gejala keringnya, tidak bisa. Karena ini musimnya bukan musim kering. Bukan musim kemarau. Nah itu harus dipahami.
kelihatan mirip tapi berbeda. Nah, kadang kajian kita tentang PPL hanya hujan, panas, lembab, dingin, perubahannya seperti apa itu tidak ada. Di buku itu tidak ada menjelaskan pancaroba. Perbedaannya perpindahan dari hujan ke panas, dari panas ke kering, coba cari di buku. Ada enggak? Nah, saya menemukan itu karena ngamati. Dikasih obat ini kok nggak jadi, kasih obat ini nggak jadi. Hanya dari bikin ramuan itu, terus ngamati bertahun-tahun, oh polanya begini. Itu saya belajar tentang perpindahan musim itu, apa yang muncul, gejala yang dominan apa. Nah itu baru dapat. Jadi belajar tentang geografi berarti ya. BMAG itu kemudian baru saya ngerti. Jadi holistik itu ilmunya luas sekali. Semua parameter harus dibahas itu. Makanya kita ngerti. Makanya orang hebat itu bukan lahir dari universitas yang hebat, tapi lahir dari orang yang peduli kepada persoalan orang lain sehingga dia akan mencari solusinya. Maka seorang pengobat itu begitu ketemu pasien itu yang ada di otak itu gimana kasus ini bisa selesai. Ketika kasus ini selesai kemudian dipelajari dari berbagai kasus, perubahan cuaca dan sebagainya, hanya ketemu pola. Nah, pola ini yang kemudian menjadi dasar pemikirannya bagi dia untuk menjalankan teknik terapinya, pengobatannya, dan sebagainya. Bukan sekedar textbook ya. Kesalahan orang sekarang itu belajar itu buku dibaca selesai. Otaknya nggak dipakai untuk berpikir. Jadi modelnya hafalan. Pokoknya hipertensi kasihnya obat ini. Ini nggak bisa. Pengobat itu bukan begitu. Maka kita tidak bisa menguasai dunia kalau cara belajarnya kita begitu. Islam tidak bisa kembali berjaya di pengobatan Islamnya kalau kita cara belajarnya begitu. Yahudi itu cara belajarnya bukan begitu. Nah, cara belajar Yahudi itu ngamati, menganalisa dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin mengalahkan mereka juga kita harus seperti itu cara belajarnya, bahkan lebih di atas itu. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya Mas Yudi ya? Prinsipnya. Berarti pegang prinsipnya itu. Patokan dasarnya di musim yang sedang berlangsung. Paling kuat ya, Pak? Ya, oh iya. Makanya kan ada pertanyaan yang kemarin saya kata, Pak, bedanya gejala angin dingin dengan demam karena angin panas dengan angin dingin gimana? Ya ndelok musimnya loh. Ada pertanyaan itu saya bingung gitu. Kenapa nggak ngelihat musim? Nah sekarang musim hujan, misalnya musim hujan, ya anginnya jelas angin dingin. Nah kalau pancaroba diawali di musim hujan, berarti gejala angin dingin itu masih dominan. Gitu. Patokannya itu nanti jadi gampang. Silakan yang lain. Ya, gimana Mas Yudi ya? Mudah-mudahan nambah kokoh ya, nambah kokoh untuk memahaminya terkait dengan musim pancaroba. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu Cahya Depok. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Yusron. Suara saya bisa didengar ya? Ya, bisa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Puji juga sehat ya. Di sini soalnya banyak banget yang sakit Pak. Alhamdulillah. Olahraga Bu. Perumahan saya, alhamdulillah. Nah ini saya tadi kan Pak Yusron menyebutkan beberapa poinnya yang ada di buku holistik 1 gitu ya. Saya semuanya sih sedikit-sedikit sih udah mulai diulang-ulang terus untuk poin-poinnya. Nah, tapi tadi ada beberapa sebenarnya dari poin yang disebutkan sama Pak Yusron, sepertinya sih belum pernah dijelasin sama Bapak gitu, walaupun kata Bapak juga nanti akan dijelaskan di holistik 2 gitu, tapi kan itu sebenarnya masuk di buku holistik 1 gitu, seperti yang tadi pembuluh istimewa dan 8 pembuluh ya, 8 pembuluh sama organ istimewa, itu sama sekali belum dijelaskan Pak, kalau sepengamatan saya dari semua materi yang Bapak sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kepengen dijelaskan ulang Pak terkait
hubungan ginjal dengan organ lain, Pak, gitu. Itu karena beberapa kasus yang saya temui kemarin di musim seperti ini, kebanyakan memang ketika mereka limpahnya lemah, tentu larinya ke ginjal gitu. Nah, terus ada beberapa lagi kok larinya ke ginjal lagi gitu. Jadi memang kayaknya kok ginjal banyak banget itu hubungan khususnya dengan organ lain gitu. Kayaknya punya special relationship, Pak, dengan organ lain. Jadi kayaknya karena spesial itu saya pengen dijelasin lagi. Itu aja, Pak, 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan, Pak. Jadi untuk meridian istimewa itu akan terbahas kalau kita bicara di meridian secara khusus, Bu. Makanya kita lebih ditempatkan justru bukan di modul 2, malah di modul 3. Karena makanya di modul 1 hanya pengenalan saja, jalur-jalurnya dikenalkan bahwa ada jalur ini. Sebenarnya sebatas itu. Di modul 1 yang lama ada dicantumkan titik-titiknya, itu karena apa? Ketika mereka sedang belajar, karena yang belajar orang-orang yang sudah tua dan praktek, maka ketika belajar pengen dipraktekkan juga, maka kita beri titik-titiknya. Kemudian kita beri jalurnya. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka bisa nyari duit terus belajar lagi gitu. Tapi urutan aslinya ketika bicara tentang meridian itu bicara tentang gambarnya saja, di alurnya saja. Di modul 1, alurnya nanti penjelasan mendalam itu di modul 3. Ketika kita bicara tentang apa? Tentang meridian. Nah, meridian pembuluh depan itu meridian Ren ya. Meridian Ren itu arahnya ke atas, meridian itu juga arahnya ke atas. Jadi kalau membentuk kayak gini, kayak mangkok kayak gini. Nah, meridian Ren itu bertanggung jawab terhadap yang unsurnya materi. Jadi membuat materi itu bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau yang di belakang, Tu itu, dia adalah unsurnya apa? Unsurnya energi. Jadi kekuatan energi, dia menaikkan energi naik ke atas. Jadi perbedaannya di situ. Maka kalau bahasanya, bagaimana Jing ini di depan itu Xie Jing itu bisa bersirkulasi di dalam tubuh, maka tekniknya di depan. Kalau bicara tentang murni terkait dengan materi, tapi kalau bicara terkait dengan energi murni, maka dari belakang meridian Tu. Misalnya Jingnya tidak dihasilkan karena energinya lemah sehingga sistem cerna lemah, malas makan. Maka tekniknya di belakang. Tapi ketika dia makanannya cukup, ada darah, ada cairan, dan jing yang cukup, maka tekniknya di depan. Itu seperti itu prinsipnya. Nah, maka titik-titiknya itu ada. Nah, itu penjelasannya itu detail itu di modul 3. Bab ketika kita bicara tentang masalah titik, khusus masalah titik-titik. Jadi fungsinya apa, kenapa titik namanya ini apa, dan sebagainya, filosofinya bagaimana, dan sebagainya. Itu ada di situ, nanti kita detailkan. Yaitu harus bersabar dulu lah. Karena ini sudah teknik gitu. Ini sudah teknis sebenarnya. Jadi kalau kita bicara nanti di titik itu. Nah, tapi kita bicara prinsip itu jalurnya saja, alur cara kerjanya. Misalnya meridian Tu naik ke atas, prinsipnya untuk berkaitan dengan Qing. Kalau meridian Ren ini ya, meridian Tu di belakang, ini kaitannya dengan energi yang. Itu cukup seperti itu di modul 1. Jalurnya, bentuk jalurnya seperti ini dan sebagainya. Nanti kalau bicara di 8 meridian istimewa, nanti ada meridian Yang dan Yin, kemudian ada meridian yang lainnya, itu titiknya sama, tapi ada prinsip-prinsip yang di situ yang kemudian harus dimengerti ketika kita sudah mengerti bab titik itu. Makanya kadang kita dikoreksi sama teman-teman. Kenapa? Kenapa Pak Puji teori? Kalau modul 1, 2 itu teori. Modul 3 itu baru praktek. Modul 3 itu teknik semuanya, praktek semuanya. Nah, kita kalau belajar modul 1, 2, ya bicara tentang
teori dulu. Di mana teori itu harus dipahami sampai paham betul. Karena ini bentuknya teori yang harus menjadi pola berpikir kita nanti ketika masuk ke modul 3 nanti. Insya Allah demikian, Bu. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan ginjal. Teorinya begini, ada 3 teori. Ginjal kanan dan kiri adalah ginjal. Ginjal kanan dan kiri adalah ginjal. Itu teori pertama. Kemudian teori yang kedua, ginjal kanan itu ginjal api, ginjal kiri adalah ginjal unsur air. Itu teori yang kedua. Teori yang ketiga, kanan kiri, ginjal kanan kiri adalah air. Ming-meng itu adalah di tengahnya. Itu di tengahnya berarti dia di Tantien. Nah, saya pegang yang nomor 3. Jadi paham ya? Pegang nomor 3. Bisa, Pak. Nah, ketika dipegang nomor 3, kenapa? Ketika kita belajar Changsuang, postur tubuh kita pelajari, nanti habis lebaran kita belajar full ini. Jadi teori dengan praktek untuk struktur, supaya kita bisa memperbaiki tubuh kita, sakit kita itu dengan perbaikan struktur saja. Karena makan sudah biasa, yang lemah di tempat kita adalah ketidakpahaman kita tentang struktur itu. Nah, saya 2 tahun itu belajar tentang struktur. 2 tahun saja. Belajar cara berdirinya dan sebagainya. Tidak mungkin orang paham struktur kalau dia tidak menjalaninya ribuan kali. Jadi, ini nanti jadi perhatian karena banyak prakteknya nanti di habis lebaran ini. Nah, saya ingin jenengan paham dan dikerjakan berulang-ulang di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti jenengan akan paham betul tentang struktur. Jadi struktur itu bukan hanya sekedar teori dan cerita, tapi kita bisa merasakan dan kita bisa menjelaskan ketika kita merasakannya. Tidak mungkin orang itu bisa mengajarkan tentang struktur dengan baik kalau dia tidak mengerjakannya berulang-ulang dan mengerti betul tentang itu. Seperti kita belajar modul 1, 2 itu bertahun-tahun. Nah, belajar struktur juga bertahun-tahun sampai kita ngerti. Kesalahan posisi sudut kaki aja sudah masalah. Kesalahan posisi tulang ekor kita tidak maju ke depan juga masalah gitu. Itu saya ngerti ketika saya sudah ribuan kali mengerjakan dan kemudian ini aja saya masih belajar dan belum sampai tuntas. Ini yang harus dipahami itu. Nah, ketika api Ming-meng ini kuat, dia adalah sebagai sumber pemanas dasar. Kalau mobil itu aki. Kalau akinya soak kira-kira gimana? Semua kelistrikan terganggu. Ya, semua kelistrikan terganggu. Nah, gangguannya itu mulai dari yang utama dia bisa nyala, mobilnya masih bisa nyala. Tapi nanti audionya lemah, jadi kupingnya agak tinnitus. Paham ya maksudnya? Nah, tinnitus. Kemudian karena dia akinya agak soak, jalannya juga pengapiannya tidak maksimal kan, maka agak sendat-sendat jantungnya kadang jedut-jedut dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Audio sudah ini, nanti audio yang ada cahayanya, lampunya redup, maka mata itu jadi tidak terang. Nah, itu namanya gangguan mata, mata kabur karena defisiensi. Saya habis minum kopi nih, kopi wine, enak banget dirasa. Tapi habis itu matanya kabur. Berarti apa? Dia menenggelamkan energi. Kopi kalau di literatur hangat. Nah, Pak Puji aja ngomong dingin kering. Terus dicoborong, sudah dianalisa belum? Yang dimaksud teori di dalam buku itu, yang dimaksud dia panasnya yang dimaksud apa? Unsur panasnya apa? Harus jelas. Gitu. Nah, kita ada orang yang minum kopi langsung tidur, ada orang minum kopi itu melek. Kenapa yang satu melek? Kenapa yang satu tidur? Kalau dia energinya panas, harusnya naik semua. Gitu. Kenapa yang energinya lemah malah tidur? Energinya kuat malah melek. Harusnya kalau dia tonikum, sifatnya panas, justru yang melek itu yang dingin. Yang ini nggak bisa tidur sama sekali, semakin nggak bisa tidur, gelisah, uring-uringan, malah ini enak, tenang, terjaga, pikirannya santai, yang ini malah tidur dan drop.
logikanya itu jelas cara berpikirnya kalau kita melihat gejala yang muncul seperti itu. Ini gambarnya kayak gitu. Jadi yang dimaksud magma ini jangan bicara ginjal dalam organ ginjal, jangan. Tapi kita bicara di mingmengnya. Mingmengnya itu ya magma itu ya di tantian di antara dua ginjal itu. Itu seperti itu. Nah, ini yang kemudian menghangatkan seluruh organ. Makanya ketika perut kita dingin, berarti ini redup ini. Ketika perut kita kembung, dingin, diare, ini redup. Susah BAB, ini redup. BAB berdarah, BAB ketika kita duduk nggak ada gerak peristaltik daripada ini redup. Ketika redup, kembung, pasti pinggangnya sakit, lemah. Bodinya, tubuh kita mesti drop. Kayak lemah, letih, lesu, padahal dia olahragawan. Tapi begitu kena perutnya, maka yang dimaksud kena perutnya nanti mengganggu mingmengnya, maka yang terjadi pinggangnya mesti lemah. Begitu dia bisa BAB, gangguan perutnya hilang, pinggang langsung nggak ada gejala apa-apa, langsung kuat lagi. Nah, ini gangguan struktur ketika terjadi gas terlalu banyak, maka posisi struktur tulang belakang kita berubah. Ketika kita berdiri lagi dalam posisi tangsuwang, misalnya kita berdiri dengan posisi benar, lambat laun rasa pinggang yang pegal itu, perut yang kembung hilang. Karena apa? Energi itu naik. Itu seperti itu. Jadi paham ya, Bu ya? Insya Allah Pak, paham. Jadi memang kalau teori ini berarti kita tidak hanya berbicara ginjal kanan kiri, justru ginjal yang apinya itu yang di tengah ini berarti lebih berperan Pak ya. Oke, terima kasih, cukup jelas. Alhamdulillah. Lanjut ke penanya berikutnya dari Bu Dwi. Terkait dengan pembahasan api mingmeng dan fungsinya. Sepertinya tadi sudah dibahas ya Pak Budi bersama dengan pertanyaan dari Bu Cahya. Mungkin bisa di feedback Bu Dwi, apakah ada hal lagi yang ditanyakan lagi terkait dengan itu, atau mungkin sudah terwakili dengan jawaban Pak Puji waktu pertanyaan Bu Cahya, atau mungkin ada yang pengen digali lagi. Gimana Bu Dwi? Gitu. Mungkin sebelum cukup, Mas. Berarti sudah terwakili ya Bu ya, terkait dengan penjelasan api mingmeng dan fungsinya. Alhamdulillah. Berarti saya bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu terkait dengan ini Pak Puji. Apakah oksigen dalam organ tubuh itu terjadi karena kurang oksigen, kualitas oksigennya sehingga pembakaran tidak sempurna, atau ada hal lainnya juga? Jadi proses pembakaran itu akan terjadi oksidasi. Oksidasi itu pengikatan. Itu. Pada tubuh yang normal, masuknya oksigen itu setara dengan keluarnya karbon dioksida. Karena oksigen itu yang sudah masuk ke dalam tubuh, ketika terjadi proses pembakaran itu diikat untuk menghasilkan CO2. Nah, hasilnya adalah energi. Yang bisa kita rasakan tubuh kita lebih energik. Maka ketika orang berolahraga, maka napasnya akan deras. Paru-parunya mengembang, jantungnya mengembang. Ketika dia berolahraga, otomatis oksigen yang masuk akan lebih banyak. Dan darah yang, misalnya dia darahnya sedikit. Awalnya dia oksigennya masuk sedikit, tapi putaran darahnya jadi cepat. Kenapa? Dia napasnya deras ketika olahraga, tapi darahnya sedikit jumlahnya karena dia HB-nya rendah misalnya. Maka prosesnya cepat, maka dia terengah-engah di awal. Nah, seiring dengan waktu ketika kondisi sudah kondusif, energinya itu naik, sistem cerna jadi bagus, maka dia nafsu makannya tinggi. Ketika nafsu makannya menjadi tinggi, maka darah yang dihasilkan menjadi cukup. Ketika darah dihasilkan cukup, maka dia semakin lama napasnya semakin lebih tenang.
tapi gelembung cara dia mengambil napas dan mengembangkan jantung itu lebih kuat, lebih besar. Jadi paru-paru ngembangnya lebih kuat. Kenapa? Dia sudah mulai mengikuti pola yang ada. Sehingga apa? Ketika yang terjadi seperti itu, oksigen yang dihirup kapasitasnya jadi lebih tinggi sesuai dengan jumlah darah yang ada. Maka kenapa orang gagal ginjal itu napasnya pendek? Air kencingnya sedikit. Air seni itu dibentuk dari pemerasan darah. Kalau darahnya sedikit, HB-nya sedikit, maka kencingnya mesti sedikit. Ketika darahnya sedikit, oksigen pasti sedikit yang dihirup. Maka orang itu napasnya jadi pendek. Nah, oksigen dihirup sedikit, kenapa? Jumlahnya sedikit atau unsur airnya terlalu banyak. Bisa jadi darah yang ada cukup, tapi airnya terlalu banyak. Nah, air itu mengganggu proses kerja. Nah, karena misalnya kita membakar kayu kering dengan kayu yang basah, prosesnya lebih lama mana? Maka untuk supaya pembakaran menjadi efektif, kayunya dikeringkan dulu, baru kemudian dibakar. Maka untuk menghasilkan napas yang panjang pada orang yang kelebihan unsur air, airnya dibuang dulu. Dengan herba-herba yang sifatnya membuang air, sifatnya menguapkan air, maka napasnya akan menjadi panjang. Itu sebenarnya logika yang sangat sederhana. Tapi kadang kita tidak memikirkannya. Itu seperti itu. Nah, nanti ada pembakaran tanpa oksigen. Itu terjadi. Maka akan terjadi yang namanya asam laktit nanti. Nah, jadi pegelinu di dalam tubuh dan sebagainya. Nanti ada teknik penimbunan, penekanan ketika orang nahan napas dalam tempo sekian, kemudian menghasilkan panas, suhunya menjadi naik. Nah, menjadi naik, tapi biasanya ketika dia nahan, ketika ngambil napas, napasnya panjang. Terus ditahannya juga seiring dengan jumlah. Makanya ada pernapasan ambil 5, tahan 5, kemudian buang 5. Nah, ada yang ambil 5, tahan 2, buang 5. Nanti hasilnya beda. Ada ambil 5, langsung buang 5 tanpa ditahan. Nah, kalau Tai Chi itu ambil dan buang. Ambil 5 atau 7 semakin panjang, buangnya juga semakin panjang tanpa ada penahanan napas. Itu alamiah, itu seperti itu. Nah, itu akan menghasilkan energi yang berbeda, kondisi tubuh yang berbeda. Nah, ini perlu kita pahami oleh kita, para pengobat. Tujuannya apa? Kita akan mengerti banyak hal tentang masalah sakit itu ketika kita memahami betul tentang teori-teori itu. Nah, ketika kita paham teori itu, maka kita bisa menyelesaikan banyak hal. Kalau pengen murah, misalnya obatnya belinya tidak bisa, terus ininya juga susah, duitnya susah. Ada teknik yang gampang, tapi dia harus mau berkorban waktu, berkorban tenaga untuk latihan. Itu seperti itu. Kecuali dia ngeledak nggak bisa latihan, lah butuh dibantu orang lain. Sudah nggak punya duit, ya. Terus mau terapi sendiri males, terus maunya apa itu? Bingung dong. Pengen masuk surga, nggak mau masuk Islam, nggak mau sholat, udah masuk Islam, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Terus karepmu piye? Nah, itu bahasanya kayak gitu. Nah, ini kadang kita menjumpai orang yang tidak punya, bisa kita arahkan dengan yang lebih mudah dan sederhana ketika dia punya mental yang kuat untuk sembuh. Insya Allah demikian. Ya, mudah-mudahan jawaban tadi bisa memuaskan ke pertanyaan ya, pertanyaan terkait dengan oksigen. Untuk ke penanya berikutnya, tadi kayaknya Bu Mei sempat mengangkat tangan. Ini Bu Mei gimana? Apakah jadi bertanya? Ya, jadi Pak Islam. Oh, jadi bertanya. Oh ya, silakan Ibu. Tadi udah diketik, ini langsung aja. Kebetulan juga acara juga tadi udah bilang sih di grup. Kalau bisa acaranya malam suhu, jadi jam 8 malam, jadi kegiatan sore dan siang tidak ada terganggu gitu. Maaf, minta maaf. Ini suhu terkait dengan keadaan yang saat ini.
saya lihat cuaca seperti Jakarta atau daerah Jawa dan Sumatera itu berbeda. Tetapi ketika sakit yang dialami itu hampir sama. Dan ditanyakan ke pasien, dan saya pun keluarga mengalaminya ketika kita oke-oke aja pagi, tidak ada melanggar pantangan yang sesuatu makanan yang ekstrim atau yang tidak sesuai simptom. Lalu mendadak sorenya demamnya langsung tinggi, kita nggak ada pegalino, nggak ada gejala yang menunjukkan akan demam, tapi langsung mendadak demam, dan itu pun menular. Dan yang herannya, yang menular itu kecuali tidak pernah diimunisasi, jadi dua saya nggak pernah imunisasi, itu nggak kena suhu, dan tidak yang satu divaksin, yang satu nggak divaksin ya. Jadi dua tidak imunisasi, satu divaksin, itu nggak kena. Tapi yang lain-lain anak saya yang diimunisasi dan vaksin itu demam sama gejalanya dengan saya dan suami. Itu gejalanya, maaf, itu karena suhu kah, cuaca kah, atau karena memang maaf dibuat suhu? Makasih, itu aja pertanyaannya. Karena cukup mengherankan dan saat ini. Ya. Ada satu kalimat yang harus dipahami. Kalau siap berdamai harus siap perang. Paham maksudnya? Kalau kita siap berdamai harus menyiapkan pasukan perang. Jadi kekuatan militer itu harus kuat jika mau siap berdamai. Karena tidak mungkin kita mengajukan sebuah perdamaian kalau mereka melihat kita lemah. Paham ya? Ini kemarin dibahas oleh Gus Baha juga. Itu. Jadi kalau umat Islam mengajukan perdamaian, ya umat Islam harus siap itu. Istilahnya punya power lah. Artinya apa? Ketika kita mau berdamai dengan cuaca, berarti antibodi kita kuat. Antibodi itu kuat jika kita madang. Terus olahraga. Pertanyaannya, kita makan sudah jangan ditanya. Malah ngentek-ngentek ya. Pertanyaan kedua, olahraganya kita gencar nggak di musim kayak gini? Ya kan? Istri udah tumbang nih, istri saya udah tumbang terus udah baikan. Ya alhamdulillah saya masih bisa bertahan, tidak tumbang. Paling kalau lemes sebentar, olahraga lagi hilang. Terus makan yang banyak. Udah gitu. Jarang minum obat lagi gitu. Intinya itu. Tapi ketika kita menghadapi musim seperti ini tidak banyak bergerak. Coba kita lihat di Kutub Utara. Kutub Utara itu hawanya dingin. Tidak ada orang sana itu diam. Dalam posisi hawa yang kayak gini, suhu kita, energi kita di luar itu, pasukan di luar itu harus kuat. Kenapa? Penetrasi dari pasukan luar menuju ke tubuh kita itu luar biasa. Berarti pertahanan luar kita, Wei-Chi kita harus kuat. Nah, kita membahas Wei-Chi itu, kalau holistik membahas Wei-Chi itu berarti kita bicara nutrisi sebagai amunisi untuk pasukan-pasukan yang di luar itu, dia harus cukup logistiknya. Berarti kan makan minum yang bergizi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka cukup terlatih. Jadi pasukan ini cukup terlatih dan jumlahnya cukup. Itu supaya nanti pergantian misalnya pergantian penjagaan itu mereka tidak ngos-ngosan. Kalau jumlah energi kita sedikit, ketika ada pergantian kita lagi capek sekali, dropnya itu cepat. Begitu drop musuh masuk. Dan yang banyak terjadi itu seperti itu. Nah, penyebabnya bisa macam-macam sebagai pemicunya, tapi inti dasarnya adalah seperti itu. Jadi kalau kita siap berdamai, berarti kita siap menyiapkan pasukan perang.
Nah, pertanyaan pasukan perang kita di dalam tubuh kita untuk menjaga Wei Qi kita di luar itu cukup atau tidak? Kalau tidak, mesti mudah sakit. Itu intinya, kata intinya di situ. Nah, teknisnya ada yang kalau dia geraknya cukup, biasanya ada dikeroi, dikasih herba yang sederhana, dia sudah naik. Kalau dia energinya drop, berarti tonikum ditambah PPL, pengusir PPL. Tapi kata kunci untuk yang belum kena, olahraga dan makan yang cukup, menggerakkan sendi-sendi ini menjadi kuat. Napas, makanya kenapa termasuk kita di usia-usia seperti ini, di situasi seperti ini, ada teknik berlatih yang sederhana. Sebenarnya di Tai Chi itu sangat sederhana sekali. Posisinya tidak terlalu banyak, tapi menghasilkan ming-meng yang kuat, oksigen yang kuat masuk ke dalam tubuh kita. Latihannya di tempat yang sangat sederhana, dimanapun bisa. Nah, musuhnya cuma satu, males. Karena pendekar Tai Chi rata-rata itu yang bisa menguasai itu 1000 itu hanya satu yang menguasai ilmu Tai Chi. Kenapa? Yaitu mereka terjebak dalam bentuk tidak kepada prinsip. Yang pertama. Banyak kesalahan-kesalahan yang kemudian diuraikan di situ. Termasuk di holistik juga sama. Kita terjebak dalam posisi bahwa semua itu harus minum obat. Itu kesalahan, salah satu kesalahan di holistik itu. Karena kita itu menyediakan herba, semua seolah bisa sembuh dengan herba. Itu kesalahan. Maka ketika kita belajar holistik adalah kita melihat semuanya dari berbagai hal. Maka lebih banyak sekarang saya itu di olahraganya yang dominan dan makanan yang bergizi. Itu yang menjadi utama. Maka di Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain menyebutkan ketika penyakit bisa disembuhkan dengan makanan yang bergizi, maka cukup itu yang dikerjakan. Ketika tidak bisa, baru obat itu sebagai pembantu tubuh kita. Intinya itu. Jadi kata kuncinya kalau saya tubuhnya itu secara Wei Qi-nya itu lemah. Nah, dianalisa lagi. Dianalisa, ini makan nggak ada yang dilanggar. Kecapean tidak. Kemudian tubuhnya tidak banyak bergerak, banyak diem nggak dalam satu hari itu. Gitu. Nah, ini dianalisa. Nanti akan ketemu kok polanya. Itu, Bu. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari Bu Mei. Dari Bu Mei, apakah ada ini lagi, Bu? Kalau memang sudah mencukupi. Sudah, Pak. Ya. Oh, sudah, alhamdulillah. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi Oh, mati Pak Yusra. pengenalan terhadap hukum tubuh manusia. Ada ruh, ada jasad, ada makanan, ada organ gerak, ya. Dan lebih didetailkan lagi. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Tri Yulianti terkait dengan musim pancaroba, ada yang mengkonsumsi air bunga telang. Kalau terkait dengan sifat dan manfaat, apakah ini sudah pas atau belum? Gimana ini Pak Puji? Terkait bunga dengan telang. Bunga telang. Ya, Bunga telang itu sifatnya kalau yang setahu saya, yang saya sudah pernah nyoba itu dingin. Itu. Nah, kenapa banyak mengkonsumsi walau alam itu? Biasanya orang Indonesia itu ya modelnya begitu. Sekali ada pace, semuanya minum pace. Ada ini kulit manggis, semua jualan dan minum kulit manggis. Kemarin ada kutus hindi, semuanya kutus hindi. Sekarang lagi ramai bunga telang, semuanya minum bunga telang. Itu ya, istilahnya itulah Indonesia, itulah negara Wakanda. Ya, ya kita mau ngikut kayak gitu atau tidak, monggo aja. Nah, kalau sudah belajar holistik masih ikut kayak gitu ya bingung saya itu. Mau ngomong apa, nggak bisa ngomong itu.
Kalau kita tetap berpegang teguh pada prinsip. Itu. Oke. Izin bertanya, Pak Yusron. Ya, siap Bu. Mohon nanti menunggu sebentar. Kami cek dulu Bu untuk pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apakah sudah? Sepertinya ini. Ya, monggo silakan Bu Rati untuk ini ya, untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau menanyakan tentang, saya suka memperhatikan tentang konsultasi di grup holistik ya Pak, konsul holistik 2 itu. Di situ ada yang menanyakan tentang masalah tumor, herbanya apa, dan Bapak mengatakan sebaiknya setelah